Bagian berikutnya yang kita akan pelajari adalah nomor 4 ini, korelasi besaran untuk campuran gas pada kondisi ideal. Ya. Atau istilah yang dipakai di Smith-Van Ness adalah ideal gas state. Jadi gas yang berada pada kondisi ideal, ya, bukan gas ideal, tapi gas yang berada pada kondisi ideal. Nah, kita lihat korelasinya. Nah, kenapa kita pakai model gas ideal? Ada beberapa alasan. Karena model ini sangat berguna, ya, useful. Ya, ada beberapa alasan. Yang pertama adalah modelnya didasarkan sampai pada molekulnya, ya. Jadi basisnya adalah basis molekul, ya, ukuran molekul, ya. Jadi level modelnya sampai molekul gasnya. Apa dalilnya? Dalilnya adalah bahwa pada gas ideal ini sekumpulan gasnya satu sama lain antar molekul itu tidak ada interaksi. Dan menganggap bahwa molekul gasnya itu tidak punya volume. Ini pada kondisi ideal. Ini yang pertama. Yang kedua, gas ideal ini, ideal gas state ini, ya, mendekati kondisi real saat tekanan 0. Ya. Karena energi interaksi antar molekul dan fraksi volumenya menjadi zero, ya, atau tidak ada. Jadi nilai energi interaksi antar molekulnya kan tidak ada seperti yang di poin A tadi. Juga fraksi volumenya 0 karena tidak mempunyai volume. Dan yang ketiga adalah bentuk modelnya sederhana. Bentuk modelnya sederhana. Nah, bentuk persamaan volume molar gas ideal, ini ada tanda IG. IG ini maksudnya adalah ideal gas state, ya. I-nya ideal, I-nya adalah gas. Tapi maksudnya adalah kondisi gas ideal. Dia berada pada kondisi gas ideal. Maka nilai VIG kita nyatakan sebagai RT per P. Karena persamaan gas ideal kan PV sama dengan RT. Jadi kalau VIG sama dengan RT per P. Persamaan ini berlaku umum, ya, regardless of the nature of the gas. Mau sifat gasnya seperti apa, kalau dia pada kondisi gas ideal, maka akan berlaku persamaan VIG sama dengan RT per P. Jadi ini tidak tergantung jenis atau karakteristik dari gasnya. Pokoknya kalau pada kondisi ideal, gas ideal, maka berlaku bentuk persamaan ini. Nilai volume molar gas murni atau campuran gas yang berada pada kondisi ideal adalah sama. Dengan catatan kondisi T dan P-nya sama, ya, tertentu. Nah, untuk menentukan partial molar volume dari spesies I pada ideal gas state mixture, yaitu simbolnya adalah VI, ini komponennya, IG adalah kondisi gas ideal, overbar menunjukkan nilai parsial. Maka kita bisa tuliskan VI IG overbar nilainya sama dengan DNV dibagi dengan DNI pada P, T, dan NC konstan. Nah, kalau kita ganti V-nya tadi dengan bentuk persamaan VIG tadi, yaitu RT per P. Kita ganti, ya, bagian sini. Dengan kondisi yang lain sama, lalu kita turunkan terhadap DNI, RTP-nya keluar, ya, RT-nya keluar, yang atas DN dibagi DNI. Dengan yang tetap masih NC-nya. Nah, ini dibagi ini nilainya 1, ya. Nilainya 1 sehingga RT per P sama dengan RT per P. Nah, berarti VI IG over bar
nilainya sama dengan VIIG. Sama juga dengan VIG. Ya. Sama dengan RT per P. Apa bedanya ini dengan ini ya? Kalau ini adalah nilai parsialnya. Jadi dia ada dalam campuran. Kalau ini adalah murni, pure spesies. Ya. Senyawa murni. Tidak ada campuran yang lain. Kalau yang ini total. Ya, total dari sistem mixture gas idealnya. Nah, tiga-tiganya nilainya sama dengan RT per P. Jadi hanya tergantung suhu dan tekanannya berapa. Kalau suhu dan tekanannya sama, maka nilai ketiga-tiganya ini juga akan sama. Ini kita nyatakan sebagai persamaan. Kita kasih catatan ya, 10.20. Nah, kemudian parameter lain adalah partial pressure. Ya. Tekanan parsialnya. Tekanan parsial simbolnya PI. Huruf P-nya kecil untuk menunjukkan bahwa dia parsial. Nilai partial pressure sama dengan YI fraksi molnya dikali RT dibagi dengan VIG. Nah, RT per VIG ini kita bisa ganti dengan nilai P-nya. Jadi PI sama dengan YI dikali P. P besar ini P total ya, P dari sistem. Jadi kalau kita punya misalnya campuran gas ya, ini ada gas A dan gas B, dia punya fraksi mol A, fraksi mol B, maka masing-masing punya nilai PA dan PB, yaitu perkalian dari masing-masing fraksi dikalikan dengan tekanan sistemnya. Misalnya tekanan sistemnya 1 bar, ini fraksinya setengah, jadi setengah kali 1 bar, maka tekanan ini adalah 1 bar. Setengah bar, setengah kali 1 setengah bar. Kemudian yang ini setengah juga, berarti ini setengah bar. Jadi ini setengah bar tambah setengah bar, totalnya jadi 1 bar. Ya, misalnya gitu aplikasinya. Nah, tergantung senyawanya ada berapa ya. Ini ada I, 1, 2, 3, 4, sampai N. Where YI is the mole fraction of species A. Nah, kemudian dari bentuk tadi, ada yang namanya teori Gibbs ya. Gibbs theorem. Yang pernyataannya seperti ini. Partial molar properties other than volume, ya, besaran molar parsial, baik itu misalnya entalpi, energi internal, kemudian volume, entropi, energi Gibbs, gitu. Pokoknya other than volume, selain volume, of a constituent species, dari spesiesnya ya, in ideal gas state mixture, di campuran gas ideal. Nah, partial molar property-nya ini is equal to, sama dengan the corresponding molar property of the species in the pure ideal gas state, sama dengan nilai molar property dari spesies tersebut pada kondisi ideal. At the mixture temperature, pada suhu campuran, but at a pressure equal to its partial pressure in the mixture. Tapi sama dengan yang sama suhunya, kemudian yang tekanannya itu sama dengan tekanan parsial dari komponen tadi, dari spesies tadi ya. A partial molar properties other than volume, besaran molar parsial selain volume ya dari spesies pada kondisi campuran gas ideal, nilainya sama dengan molar property spesies tersebut pada
senyawa murninya pada suhu yang sama, tapi tekanannya sama dengan tekanan parsialnya. Nah, kalau kita nyatakan besaran tadi sebagai huruf M, maka kita bisa nyatakan dalam bentuk persamaan ini. MI IG over bar tidak sama dengan VI over bar IG. VI IG over bar, ini maksudnya mengambil ini tuh other than volume ini ya. Maka berlaku begini. MI IG over bar pada kondisi T dan P nilainya sama dengan MI IG pada T dan PI-nya. Jadi ini yang parsial, ini mewakili pernyataan yang ini. Ya, pernyataan ini dinyatakan dengan ini. M ini mewakili semua jenis besaran ya. Jadi pakai huruf M. Kemudian TP ini ya kondisi campurannya. Nilainya sama dengan molar property of the species in the pure. Maka ini pure karena tidak ada overbar dan ini dinyatakan MIG. Tetapi nilainya pada suhu yang sama, T-nya sama seperti ini. T ini sama dengan ini. But at the pressure equal to its partial pressure in the mixture. Jadi P-nya sekarang yang pure tadi sama dengan tekanan parsialnya, PI-nya. Ini persamaan 10.21. Nah, entalpi pada kondisi gas ideal nilainya tidak tergantung pada tekanan. Sehingga kita bisa tuliskan HI IG over bar pada T dan P dari campuran ya, sama dengan HI IG ini pada kondisi murni T PI harusnya ya, sama dengan sesuai dengan pernyataan yang sebelumnya tadi HI IG pada TP ya. Karena nilai entalpi ini tidak tergantung tekanan. Sehingga kita bisa tuliskan PI ini digantikan dengan P. Atau lebih sederhana, tanpa menyatakan T dan P, kita bisa tuliskan HIIG over bar sama dengan HIIG. Ini ada di dalam campuran, entalpi di dalam campuran, ini senyawa murni. Ya, ini yang pure. Yang ini yang di dalam mixture. Nah, ini kita notasikan 10.22. HIG, pure species value at mixture T, an analog equation applies for energi internal. Jadi energi internal juga identik dengan persamaan entalpi ini. And other properties that are independent of pressure. Dan persamaan yang lain yang juga sama-sama independent of pressure. Maka bentuknya sama. Entropi sekarang. Entropi nilainya tergantung pada tekanan. Ya, jadi tidak bisa dinyatakan seperti entalpi tadi. Maka entropi kita nyatakan turunan dari entropi di SIIG sama dengan minus R di ln P. Ini pada kondisi konstante. Beda entropi ya atau selisih entropi pada kondisi tekanan parsialnya di campuran gas dan tekanan total campuran gas kita peroleh dari integral persamaan di atas ini. Maka kita integralkan integral DSIG ini ya dari SIIG pada TPI ya sampai dengan SIIG pada T dan P. Jadi dari kondisi tekanan parsialnya sampai tekanan
total sistemnya. Sama dengan minus R integral dari PI sampai P, D, dan P. Ya. Nah, bentuk persamaan ini kalau diselesaikan, kita peroleh bentuk persamaan aljabarnya SIIG pada kondisi T dan P dikurangi dengan SIIG pada T dan PI-nya, P parsialnya ya, sama dengan minus R ln P per PI. Nah, PI tadi kita jabarkan sebagai YI dikali P. Maka kita ganti PI ini dengan YI per P. Dan ini P sama P dicoret. Nah, ini ada minus, yang sini seper YI. Ya, minusnya bisa sebagai pangkatnya. Sehingga pangkat min 1 seper YI pangkat min 1 bisa kita tuliskan sama dengan ln YI. Sehingga sekarang bentuk persamaannya menjadi SIIG TPI ya. Ini menyatakannya dalam bentuk ini, dinyatakan terhadap ini ya. Jadi SIIG TPI sama dengan SIIG TP pada TP ya. Jadi ini pindah ruas ke kiri, ke kanan, tapi dituliskannya di kiri. Kemudian yang ini pindah ruas ke sini. Sehingga ini tandanya minus. Ya. Nah, kalau ini sebagai pada kondisi PI, kita juga bisa ganti ini dengan penulisannya SIIG over bar, yaitu parsialnya ya, nilai parsialnya. TP sama dengan SIG ini tanpa over bar, yang ini tanpa over bar pada TP minus R ln Y. Yang belakang masih sama, yang depan penyajian penulisannya ini diganti. Ya. Yang ini adalah parsialnya. Atau tanpa menuliskan T dan P-nya, ya, kita bisa tuliskan lebih sederhana, SIG ini over bar ya. SIG over bar sama dengan SIG minus R ln Y. Ini kita catat sebagai persamaan 10.23. Nah, tadi sudah entalpi, kemudian energi internal identik dengan entalpi, kemudian entropi. Nah, sekarang energi Gibbs. Ya. The Gibbs energy in the ideal gas state mixture. GIIG nilainya sama dengan dari definisi ya, HIIG dikurangi T SIIG. Ini definisi dari energi Gibbs yang sudah kita peroleh dari penjabaran sebelumnya, hanya ditambahi dengan notasi I dan IG. Kemudian dengan cara yang sama kita bisa memperoleh untuk partial properties-nya. Ya, tinggal tambah over bar di persamaan itu. GIIG over bar sama dengan HIIG over bar sesuai dengan korelasi tadi ya. Gibbs teorem tadi ya. TSIG, TSIG. Nah, kemudian untuk nilai entropi parsialnya SIIG over bar sama dengan SIIG minus R ln YI seperti yang tadi sudah dijabarkan. Nah, kemudian kita tuliskan di sini GIIG itu dari definisi energi Gibbs kan
sama dengan H dikurangi TS ya. Nah, yang S-nya tadi itu kita ganti dengan ini, SIG ini. Ini kita pindahkan ke sini ya. Sebenarnya kita pindahkan untuk menggantikan yang ini ya. Kan saya tuliskan di sini. Oh sorry, yang ini ya. Karena ini S over bar. Jadi ini kita substitusikan ke persamaan ini. Sehingga kita peroleh yang ini. Lalu ini kali ini. Kita tuliskan GIIG sama dengan GIIG over bar sama dengan HIIG over bar minus TSIIG. Ini tanpa over bar ya. Ditambah, karena ini minus kali minus jadi plus RT ln YI. Nah, kemudian definisi dari mu IIG itu sama dengan GI ya, GIIG over bar. Maka GIIG over bar itu sama dengan GI, karena ini ya, ini kita gantikan ya, dengan yang ini. Karena ini S tanpa over bar ya. HI over bar itu sama dengan HI ya tadi di persamaan sebelumnya. Sehingga suku ini kita ganti dengan GI tanpa over bar. Nah, ini sebagai persamaan 10-24 ya. Jadi definisi potensi kimia kita bisa nyatakan sebagai GIIG tanpa over bar. Jadi energi Gibbs dari senyawa murni pure spesies pada kondisi gas ideal ditambah RT ln YI. Nah, kemudian kita recall persamaan summability relation ya, persamaan 10.11 untuk berbagai besaran tadi ya. Misalnya untuk entalpi ya, maka HIIG tanpa I ya, HIG jadi nilai mixture properties ya. Nilai entalpi dari campuran gas itu sama dengan sigma I YI HIIG ya. Fraksi mol dari komponen I dikali dengan entalpinya lalu dijumlahkan semua. Ini persamaan 1025. Kemudian untuk menghitung parameter yang lain ada entropi SIG sama dengan sigma I YI SIIG dikurangi dengan R sigma I YI ln YI. Jadi sigma YI SIIG dikurangi R sigma YI ln YI. Ini 1026. Kemudian energi Gibbs GIG ya, sama dengan sigma YI kali GI ditambah RT sigma I YI ln YI. Ini persamaan 1027. Jadi untuk menghitung nilai entalpi dari suatu campuran gas, kita bisa pakai persamaan ini. Fraksi mol dikali HIG-nya. Dan untuk menghitung entropi dari suatu campuran, kita pakai persamaan 1026. Untuk menghitung energi Gibbs, kita pakai persamaan ini. Kemudian kita mau coba modifikasi bentuk persamaan 1025. Penulisannya adalah suku yang di sebelah kanan kita tarik ke sebelah kiri sehingga persamaannya menjadi sama dengan 0. HIG dikurangi dengan sigma YI HIG nilainya sama dengan 0. Beda nilai yang di sebelah kiri, the difference
on the left is the enthalpy change associated with a process in which appropriate amounts of the pure species at temperature and pressure are mixed to form 1 mole of mixture at the same temperature and pressure. Jadi perubahan entalpi atau selisih entalpi dari campuran dan konstituennya ya, bedanya itu adalah panas entalpi change, perubahan entalpi pencampuran. Jadi misalnya Anda punya bahan ya, misalnya punya metanol murni dicampur dengan air murni ya, pada suhu yang sama. Jadi suhu metanolnya sama, suhu airnya juga sama, lalu suhu akhir campurannya juga sama, suhu dan tekanannya sama ya. Maka ketika proses itu terjadi, kita bisa menghitung berapakah perubahan selisih entalpinya tadi. Ya, selisih entalpi antara persamaan modifikasi persamaan 1025 ini. Kalau kondisi ideal, ya, pada kondisi ideal gas state, maka nilainya sama dengan 0. Tapi kalau real, nah ideal gas state ini kan berada pada kondisi tekanan mendekati 0 ya. Nah, kalau tekanannya lebih tinggi, mestinya ketika mencampur ini ada nilai selisihnya. Jadi tidak sama dengan 0 ya. Tapi pada kondisi ideal, nilainya sama dengan 0. Dan kita coba juga modifikasi persamaan 1026. SIG dikurangi dengan sigma YI SIIG. Nilainya sama dengan R sigma YI ln YI. Oh, ini dituliskan dalam 1/YI. Ya. Tadi tandanya kan minus ya, minus, kemudian dituliskan sekarang bentuknya, hanya ini penyajian bentuk persamaan aja. Nah, bagian kiri, the left side, maksudnya adalah yang sisi sini, adalah nilai entropy change of mixing. Jadi kalau kita mencampur, menghitung berapakah perubahan entropi ketika proses pencampuran itu terjadi, maka nilainya sama dengan sisi yang kanan. For the ideal gas state. Ya. Nah, kalau kita lihat, YI ini kan fraksinya mestinya ya lebih besar dari 0. Artinya nilainya positif. Nggak mungkin nilai fraksi mol itu minus. Jadi nilai ini selalu 0, ya. Sorry, ini lebih besar dari 0, tapi kurang dari 1 ya. Jadi fraksi Y ini selalu 0, maka hasil sebelah kanan, ini, nilai ln-nya ini akan positif ya. Kalau ln-nya positif, berarti sigmanya ini juga akan positif. Sehingga kuantiti ini selalu positif. Ini sesuai dengan hukum termodinamika yang kedua, second law of thermodynamics. Second law of thermodynamics ya. Masih ingat apa? Bahwa nilai jumlah entropi dari sistem, perubahan entropi sistem ditambah dengan perubahan entropi lingkungan, nilainya akan lebih besar atau sama dengan 0. Jadi delta S sistem ditambah delta S lingkungan, nah, surrounding ya, nilainya lebih besar atau sama dengan 0. Jadi ada perubahan entropi dengan lebih besar dari 0 atau minimal sama dengan 0. Ini hukum termodinamika yang kedua. Jadi konsep ini tidak bertentangan dengan hukum termodinamika yang kedua. Untuk persamaan Gibbs, kita punya persamaan ini sebelumnya. Nah, jika T-nya konstan, berarti suku ini hilang, ini konstan. Kemudian jumlah molnya 1, ini 1, ini 1. Maka kita bisa peroleh bentuk yang lebih sederhana. DGI IG sama dengan V IIG
dP, ya. VIIG sama dengan VIG, ya, sama dengan RT per P dP, atau RT D ln P. DIG sama dengan RT D ln P. Kalau kita integralkan, berarti integral D GIIG sama dengan RT integral D ln P. Nah, karena ini tidak ada batasnya, ya, ini tidak ada batas, ini tidak ada batas, nanti ada suatu konstanta, ya. Ini kita integralkan, sebelah kiri kita integralkan, jadilah GIIG, kemudian ada suatu konstanta, namanya, ini huruf T, ya, tapi T-nya Yunani, ini theta I, theta besar, ya, ini, ya, theta kapital, theta I sebagai fungsi suhu, ya, ditambah dengan RT ln P. Ini persamaan 10.28, where theta IT, the integration constant at constant T. Jadi ini konstanta, ya, karena ini tidak ada batas integralnya, maka kita tambahkan nilai suatu konstanta. Nilai theta I ini hanya tergantung pada suhu saja. Ya, theta I is a species itu maksudnya suku, ya, fungsi suku, species dependent function of temperature only, yang ini. Nah, sekarang kita punya bentuk baru, persamaan 10.28 yang menyatakan nilai GIIG. Ya, GIIG itu bisa dihitung dari nilai ini. Kemudian kita coba modifikasi penulisan persamaan 10.24. Ya. Mu I, IG, yang nilainya identik dengan GIIG over bar. Ini mestinya GIIG, ya, ada I-nya, kurang berarti. Sama dengan theta I sebagai fungsi suhu ditambah RT ln YIP. Ini dari 10.28 tadi. Jadi kita modifikasi. Nah, kita sebut sebagai 10.29. Where the argument of the logarithmic is the partial pressure. Ya, maksudnya yang bagian ini nih partial pressure, ya. Kemudian kita recall lagi yang summability relation, equation 10.10. Untuk nilai GIG, nilainya sama dengan sigma I, YI. Nah, tadi mengganti, ya. Sekarang kita masukkan YI theta I theta, theta I T, ditambah RT sigma YI ln YI P. Ini persamaan 10.10. Jadi yang harusnya kan sigma GI gitu, ya. Nah, ini kita ganti dengan theta I. Nah, kita sudah menjabarkan ada beberapa persamaan tadi 10.25 sampai 10.30 atau beberapa persamaan sebelumnya, ya. Itu bentuknya linier, ya, persamaan linier, persamaan aljabar. Jadi tidak ada yang pangkat kuadrat, pangkat 3 misalnya. Relatif persamaannya sederhana. These equationsnya beberapa, ya. Remarkable in their simplicity, persamaannya sangat sederhana. Provide a full description, memberikan deskripsi yang cukup lengkap dari ideal gas state behavior, perilaku gas ideal. Because T, TP, and YI fraksi mol are the canonical variable, variabel yang umum, ya, variabel yang bakunya for the Gibbs energy, untuk energi Gibbs. All other thermodynamic properties for the ideal gas model can be generated from them. Jadi karena TP dan YI ini sebagai variabel yang umum, yang
baku untuk nilai energi, maka besaran-besaran termodinamika yang lain untuk model gas ideal bisa diperoleh dari persamaan-persamaan tersebut. Jadi persamaan-persamaan ini relatif cukup sederhana, kemudian bisa dipakai sebagai persamaan untuk memperoleh besaran-besaran yang lain. Ya, misalnya nanti kita mau menghitung berapakah kerja, berapakah panas. Nah, nanti bisa diturunkan dari bentuk-bentuk persamaan ini.